Ibu, saudara-saudara sekalian, di hadapan kita ada anak-anak kita yang akan mengikuti sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoakan mereka dulu agar mereka bisa masuk ke ruang sekolah minggu. Kita arahkan tangan kita dan kita mendoakan mereka. Puji syukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah mempercayakan anak-anak kepada kami. Untuk kami didik, kami besarkan, mengenal Engkau dan menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Yang hidupnya kelak membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang anak-anak ini akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kami mendoakan mereka Tuhan, agar mereka sejak dini sudah merasakan keberadaan-Mu di dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Tuhan, berkati mereka Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sungguh memuji dan muliakan Engkau. Berkati kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka penuh hikmat Tuhan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak ini ya Bapa. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih agar anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sekali lagi, selamat beribadah anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari katakan, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keanggunan. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, sekali lagi katakan haleluya. Mari katakan, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari bawa korban pujian di hadapan Tuhan. Korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan. Berhiaskan
berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yes, ku sembah Kau, sujud di hadapan Tuhan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan. Mari di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan kami yang paling dalam, bahwa semata-mata hanya untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Oh Yesus Tuhan, Yesus, oh ku sembah Kau, di hadapan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup panggil Yesus. Hanya Dialah yang bisa memampukan kita untuk menyembah Raja kemuliaan. Mari, kaum wanita saja, kaum wanita katakan, panggil Yesus. Yesus. Singer.
Mari kaum wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Hanya untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi kaum pria, seberapa yang hadir katakan kaum pria. Panggil Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di keinginan kami yang paling dalam Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Oh, hanya untuk menyembah Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Sembah Dia saudara, sembah Dia dengan pujianmu, haleluya. Oh, di hadapan keinginan, oh dalam hidup, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, serukan, oh Yesus Tuhan, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Sujud di hadapan keinginan dalam hidup, hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, hanya untuk memuliakan. Sekali lagi panggil Dia, Yesus, Yes, kami sembah Engkau, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, hanya untuk keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Sembah Dia, oh, angkat suaramu, haleluya. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Haleluya. Mari jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat pujianmu. Mari sembah Dia, haleluya. Jangan berdiam diri. Mari puji Dia, sembah Dia, haleluya. Glory bagi Raja mulia, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Raja. Tinggikanlah dirimu Tuhan, tinggikanlah dirimu, haleluya, mengatasi langit. Oh, Jesus. Bapa di sorga, kami hadir di tempat ini dengan apa adanya. Kami nggak bisa menutupi sesuatu di hadapan-Mu. Kami hadir untuk menerima pemulihan. Kami hadir untuk menerima kekuatan semangat hidup lewat firman-Mu. Kami tetap bersyukur buat seminggu yang kami jalani. Apapun yang terjadi, kami boleh hidup karena Tuhan. Dan saatnya Bapa,
Kami siap mendengar, menerima, menjalankan firman itu. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih sehat. Kami siap diberkati karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Silahkan duduk. Saudara, kalau pergi ke ATM ya, khususnya BCA, pasti ada tulisan setor tarik. Bener gak? Ya, pasti. Nanti coba cek. Ya, ambil duit buat saya. Jadi ada tulisan setor tarik. Di dalam berinteraksi dengan orang lain, di dalam membangun hubungan, ATM ini mengajar saya. Kalau kita berbuat kebaikan, itu artinya kita menyetor ya ke dalam dana hidup kita. Dan waktu Anda berbuat tidak baik, Anda menarik dana dari kehidupan Anda. Jadi setorkan kebaikan-kebaikan ya, kurangi ngambilnya, Bu. Bayangin saudara punya kartu ATM kalau kosong, sedih nggak, Bu? Sedih ya. Makanya kebaikan itu harus tetap disetorkan setiap hari ya, sehingga waktu Anda ingin menariknya semuanya tersedia dengan baik. Nah, di dalam masalah hubungan kerja apapun juga ada satu kata yang membuat kita bisa bertahan lama atau tidak adalah trust, kepercayaan. Bisa menjadi orang dipercayai, Anda orang hebat. Sekarang ini Anda bisa mempercayai orang lain. Anda juga orang hebat. Karena mempercayai orang lain saat-saat seperti ini enggak gampang. Enggak gampang. Ya, bahkan pasangan hidup aja sulit untuk kita percayai. Nah, saya akan sedikit mengulas gimana sih orang itu bisa tetap percaya sama kita. Yang pertama saya ingin beritahu, kepercayaan itu apa ya? Adalah zona aman dan nyaman. Waktu Anda dipercayai orang mau titip uang kepada Anda, dia merasa aman. Ya. Orang yang money laundry itu pasti punya orang kepercayaan. Dia titip. Saudara. Tapi saya ingin katakan, trust atau kepercayaan itu enggak pernah permanen. Ya, enggak pernah. Itu hanya sementara, karena ada orang setahun 2 tahun dipercaya, tahun ketiga enggak dipercaya lagi. Jadi jelas ya, kepercayaan bukan hal yang permanen. Itu harus diupayakan, diusahakan supaya orang itu tetap percaya. Apanya yang diusahakan, Pak? Saudara, kepercayaan itu adalah perilaku hidup. Ya. Sekali lagi, kepercayaan adalah cara hidup dan perilaku. Waktu Anda dipercaya, ruangan kepercayaan itu menjadi fasilitas Anda. Setuju? Ya. Waktu Anda dipercayai orang lain, ruangan kepercayaan itu menjadi fasilitas Anda. Kita mau bon apapun orang percaya. Kita mau pakai duit dia untuk sebuah usaha, dia percaya. Tapi saya ingin beritahu, sekarang ini kepercayaan menjadi masalah. Kepercayaan itu adalah ruang spiritual. Tapi seringkali orang nggak bisa menggunakan kepercayaan itu. Makin dipercaya, makin gampang nipu. Bener nggak? Ya. Saudara bisa nipu orang kalau Anda dipercaya. Jadi sebetulnya kepercayaan itu adalah spiritual. Tapi karena hati kita jahat, maka spiritual ini, kepercayaan itu kita pakai untuk kepentingan. Jadi spiritual berubah menjadi material. Orang yang dipercaya, orang itu akan punya banyak fasilitas, akses kepada orang lain.
Jadi saya sarankan peliharalah kepercayaan. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kepercayaan itu enggak permanen. Dia bisa naik, bisa turun, bisa hilang. Karena itu harus diusahakan. Gimana supaya saya tetap dipercaya? Yang kedua, kepercayaan itu memberikan Anda ruang fasilitas. Oh, karena saya dipercaya, saya pinjam duit sama orang itu gampang kok. Benar enggak? Itu kan fasilitas, Bu. Yang ketiga, kepercayaan adalah cara hidup dan perilaku seseorang. Tapi jangan rubah kepercayaan yang tadi bentuknya spiritual. Karena kepentingan pribadi, Anda rubah, gunakan kepercayaan itu untuk mengeruk material. Ya, jagalah, kepercayaan adalah ruang spiritual yang Tuhan percayakan di dalam hidup Anda. Saudara, kira-kira beberapa tahun yang lalu, saya kaget ada satu lagu, saat saya duduk di mana saya lupa. Lagu itu enak sekali. Dan saya mencoba mencari tahu lagu ini. Lagu ini sebetulnya sekitar tahun 65 dinyanyikan oleh Bob Tutupoli. Katakan salahku padamu. Tiada maaf. Ya. Saya cari-cari ternyata yang nyanyi Yuni Shara. Itu lagu tahun 65, Bu. Tapi dikemas dengan kekinian. Dan albumnya Yuni Shara meledak. Mengapa tiada maaf bagimu? Pernah dengar kan? Ya, itu enak banget lagu itu. Ini produsernya sama Yuni Shara tuh pinter mengemas. Elemen masa lalu dicampur dengan kekinian bisa dijual untuk masa depan. Benar kan? Saya kasih contoh yang lain. Anda suka VW Kodok yang lama? Ya, saya pernah membeli, sekarang masih ada, Bu. VW Kodok saya tahun 71. Tapi sering dipinjam untuk acara Cak dan Ning, saudara. Karena memang saya pelihara, saya tahu. Saya beli dari orang rem juga kok. Ya, orang Kelapa Gading. Warnanya biru muda. Tapi satu hari saya melihat Ibu Elsia Supit, istrinya Pak Konrad yang almarhum, mengendarai VW Beetle. Itu saya pikir, oh, gila nih mobil, keren amat. VW Beetle ini terinspirasi oleh VW Kodok. Yang tahun 62, 63, dan harganya mahal sekali. Muris minor. Ya. Sekarang kendaraan Muris minor ini harganya di atas 1 M. Padahal itu mobil masa kecil saya sudah ada. Hebat ya. Otak mereka itu merancang ide-ide baru. Sederhana. Menggabungkan masa lalu. Ditambah masa kini. Menuju masa depan. Inilah yang sekarang ada istilah retro branding. Ya. Retro branding adalah mewujudkan elemen masa lalu ditambah masa kini untuk dijual ke masa depan. Mode pun juga begitu. Saudara tahu lagu Bohemian Rhapsody? Itu lagu tahun 60 sudah ada. Sudah. Tapi akhir-akhir ini meledak. Kalau nggak salah yang nyanyi Freddie Mercury. Kalau nggak salah ya. Jadi saya pikir orang-orang ini pinter ya jualan. Orang-orang ini pinter masarin barangnya.
Dan saya banyak belajar dari teman-teman ini, saudara. Jadi zaman sekarang diperlukan retro branding. Jadi retro branding adalah aktivitas menggabungkan kemarin, sekarang, untuk masa depan. Di gereja ini ada kelompok baby boomer, ya. Itu kelompok saya, ibu ini baby boomer juga, ya. Baby boomer itu yang lahir sekitar tahun 45. Lahirlah kemudian Gen X, Gen Z, milenial, ya. Dan di sini macam-macam. Saya mau bicara kuno, anak-anak muda nggak doyan dengar saya, Bu. Saya mau bicara terlalu milenial, yang baby boomer mikir, ini pembicara mau ngomong apa sih? Gua kakak ngerti. Disinilah saya mengemas khotbah saya dengan istilah retro branding. Orang tua bisa menerima pembicaraan saya. Anak muda bisa terima, oke? Kira-kira gitu kan? Duh, saya orang umur hampir 80, tapi tetap diminati anak muda kan gak gampang. Saya harus memasarkan diri saya. Ya, nangkep teman-teman. Ya, saya harus pagi-pagi melek dulu ya pikirannya ya. Karena saya nggak pernah mau ngajar konyol, saudara. Hidup ini fakta, data, logika yang harus kita jalani. Dan kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus, ya. Jadi silahkan saudara mengemas usaha saudara dengan retro branding. Ya, saya selalu mengikuti seminar-seminar bisnis marketing karena saya suka banget, saudara. Di sini siapa yang hobinya marketing atau kerjaannya marketing? Ada? Ya, marketing itu susah. Dibilang susah enggak, Bu. Saya ribuan kali ditolak orang. Tunggu Pak, saya tunggu orangnya keluar lewat pintu belakang. Sakit hati enggak? Semakin saya banyak ditolak, semakin saya berhasil. Amin. Saya enggak ngajar marketing, ya nanti salah. Ini gereja kok. Tapi saya singgung, kehidupan itu perlu marketing. Satu aja. Sebelum saya bisa menjual barang saya, orangnya harus suka yang jual. Oke? Ya. Makanya siapapun di sini, apapun pekerjaanmu, jadilah pribadi yang bisa diterima orang lain, yang disukai oleh orang lain. Perhatikan perilaku, attitude Anda, ya. Nah, seperti yang saya janjikan kepada semua marketing, belajarlah cara. Religion is a power brand. Itu hebat, Bu. Dan kita perlu belajar. Ya. Tapi baik, sebelum kita ngalor ngidul, ya, kita bangkit berdiri. Semua harus ada dasarnya. Saudara tahu rating kepercayaan masyarakat kepada Yusuf Roni yang disebut approval rating itu tinggi sekali. Pemimpin yang dipercaya, dia akan mudah mengembangkan kepemimpinan bagi yang punya usaha. Ya, kita akan membaca 3 fatsal tapi pendek-pendek. Yang pertama, sebentar saya cari catatannya dulu. Ya. Kejadian 31 ayat 18. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa. Kok kayaknya bukan ya. Oh sorry Yohana, Keluaran. Bisa salah kan? Keluaran 31 bukan Kejadian. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah,
loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Naik lagi. Oh enggak, cuman satu aja. Sekarang yang kedua, Yohana. Ya, Kejadian 34. Keluaran, semuanya Keluaran, Yohana. Maaf, saya keliru. Semuanya Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh batu itu segala firman pada loh yang ada pada loh mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Yang terakhir, Keluaran 32. Dan ketika Musa dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh batu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Amin. Silahkan duduk. Kita itu kalau baca perjanjian lama, pertama jelas nggak ngerti ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengerikan, Bu. Saya mau tanya sama Herman, dulu pernah ikut saya ke Israel. Man, kamu dulu waktu ke Israel naik Gunung Sinai nggak? Naik ya. Saya belasan kali ke Israel nggak pernah berani naik Gunung Sinai, Bu. Di puncak gunung inilah Musa berdiri untuk menerima 10 firman Tuhan. Karena ke sana harus naik onta, Bu. Bisa jalan kaki, itu gelap sekali. Kita salah satu langkah ke kanan, nyungsep ke jurang yang gak bertepi, Bu. Tapi orang-orang nekat, berani banget, Bu. Dan biasanya mereka kembali itu sudah mukanya biru, merah, hijau, kedinginan, Bu. Menggigil. Bahkan ada sepasang suami istri, namanya Ale sama Rina, ya, orang Ambon. Dia dari gereja Protestan asli. Waktu dia naik sampai ke puncak, dia terima bahasa roh, saudara. Ya, dan itulah Tuhan. Nggak bisa kita hitung. Nah, satu hari di dalam pembacaan pertama, waktu Musa ke sana diperintahkan Tuhan, dia menerima 2 loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Dan itulah hukum Taurat, saudara. 10 perintah Allah. Itu salah satu keajaiban, ya. Saudara pernah dengar kata tabut Allah? Saudara nonton film The Lost of Ark? Tabut Allah ini sampai hari ini dicari. Saya mau tanya, tabut Allah itu kayak kotak, saudara. Di dalam kotak itu ada apa? Ada 3 benda. Yang pertama, 2 loh batu. Yang kedua, 1 kantong mana yang Tuhan turunkan setiap pagi di gurun pasir, ya. Dan yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Jadi ada 3 benda. Jadi tabut Allah ini kalau ada maka Allah hadir. Sekarang nggak perlu loh batu itu adalah hati kita. Amin.
yang ditulisi oleh tangan Roh Kudus. Apa yang harus kita perbuat setiap hari. Nah, waktu tuh Musa naik ke gunung, dia terima kan, dan itu berhari-hari. Pimpinan sementara diserahkan kepada Harun, kakaknya Musa. Tapi karena Musa ini nggak turun-turun, dipikir mati kan. Ini pemimpin yang lama nggak hadir itu membuat masyarakat resah. Ayah yang lama nggak hadir di tengah keluarga membuat keluarga resah. Mungkin mama ngomong begini, papa ini mati atau hidup ya? Kok nggak jelas? Yang jelas saja deh. Kalau mati, gua minggu depan bisa kawin lagi. Ini nggak jelas, Bu. Mau kawin takut dia datang. Nggak kawin, dia nggak datang. Emang hidup itu perlu kejelasan. Kalau saat itu ada HP Android, mungkin Musa bisa telepon Harun. Ron, tunggu ya, gue lagi sibuk. Kan nggak ada komunikasi. Dan waktu dia turun, rakyat sudah memberontak. Ya, Anda kalau ke sana akan ditunjukkan di mana mereka membuat lembu emas. Jadi mereka membutuhkan pemimpin. Sampai sini ngerti dulu nggak? Ngerti ya? Itu rakyat sekian juta itu dimintain anting-anting, cincin semuanya. Terus dilebur, dijadikan patung lembu emas. Disitulah mereka menyembah patung. Dan waktu Musa turun, dia kaget. Saudara. Kok ada orang menari-nari? Semuanya. Emosinya naik, saudara. Dia baru terima loh. Dari tangan Tuhan sendiri. Loh batu yang ditulisin oleh jari Tuhan. Dibanting. Saudara baru ke gereja kan? Berapa menit lagi saudara bisa banting orang kok? Percayalah kalau Anda emosi. Betul? Baru ke gereja. Sampai rumah ibu marah. Banting centong, banting panci. Ya. Emosi itu sangat berbahaya. Kan sudah pecah. Bayangkan baru turun dari gunung loh. Baru ketemu Tuhan. Hidup gak bisa ngontrol. Saudara. Tapi Tuhan masih baik. Baik Musa. Mana loh batu tadi? Aku banting Tuhan. Ya. Sekarang kamu ambil. Kamu pahat dengan batu yang sama. Karena batunya dari puncak Sinai. Ya di situ masih banyak saudara. Kerjaan Musa ngambil batu dengan ukuran harus dibuat sama. Seperti semula. Terus Musa lapor. Sudah Tuhan? Sama Tuhan? Baik. Tadi Tuhan ngomong apa? Pertama, naiklah ke atas gunung. Temui aku. Waduh kalau saya jadi orang digituin Tuhan gimana? Temui aku. Ya kita nanti pasti terima perintah itu. Temui aku. Waktu kita mati. Musa naik. Perintahnya apa? Jangan bawa teman. Kambing domba nggak boleh ikut. Artinya apa? Menghadap Tuhan itu sendirian. Bro. Saya nggak bisa nganter Anda. Orang tuamu nggak bisa nganter anak-anaknya. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan? Kambing domba nggak boleh ikut. Kambing domba itu mewakili hewan. Ini maaf ya, muka kita memang manusia Bu. Kadang-kadang terhormat, halus, manis. Tapi kita ini otak kita ada otak primitif. Di mana sifat hewan itu bisa keluar. Contohnya kalau Anda emosi, yang keluar apa? Jadi menghadap Tuhan itu gak boleh bawa sifat-sifat seperti itu. Gak boleh ada pengaruh teman. Kita menghadap sendiri. Dan waktu loh batu itu diserahkan.
jari Tuhan untuk kedua kalinya menulis 10 perintah Allah. Dan loh batu itulah yang ada di dalam tabut Allah. Dunia tahu loh batu enggak? Pasti tahu. Agama apapun pasti tahu tentang loh. Saya berpikir hebat ya. Orang beragama memasarkan agamanya. Nanti akan jelas di multimedia. Tapi sebelum saya akhiri, saudara, agama itu merupakan sebuah kebutuhan. Orang itu butuh sesuatu yang ngayomi hidupnya. Makanya mereka membuat lembu emas. Sehingga orang yang ingin melihat wujud Allah. Kadang-kadang nyembah pohon, nyembah patung. Sampai di sini setuju saudara? Karena manusia punya kebutuhan. Ada satu kekuatan yang bisa ngatur hidupnya. Saya mau bicara agama dulu. Yang kedua, kenapa agama itu paling mudah untuk dipasarkan? Karena di dalam agama ada janji dan harapan. Kalau engkau menabur kebaikan, pahalanya surga. Tapi kalau engkau berbuat kejahatan, pahalanya neraka. Jadi surga neraka ini jualannya agama paling bagus. Iya kan? Setuju sampai di sini? Belajarlah dari cara orang menjual agamanya. Saudara, kalau dalam bahasa kerennya, gimana kita menginjil? Gimana kita berdakwah? Saya itu paling suka doain orang di ICU, saudara. Karena nggak mungkin ngelawan. Iya kan? Pak, saya nggak tahu umur Bapak, ini sudah ICU loh Pak. Mendingan Bapak tobat bener aja. Mau terima Yesus? Oh mau. Karena sudah nggak ada jalan keluar. Antara mati dan hidup. Makanya di rumah sakit lebih banyak orang berdoa daripada di gereja. Dan doa orang di rumah sakit sungguh-sungguh loh Bu. Kalau doa Anda kan santai. Ya Tuhan kabulkan baik. Nggak usah ya sudah. Tapi kalau di rumah sakit menjelang mati. Apa baktinya nggak sungguh-sungguh? Ya. Kemarin saya ngomong, Anda lihat di rumah duka, di pemakaman, setiap orang datang di depan peti mati, hormat. Pak Pengki juga gitu? Enggak. Saya kalau ke rumah duka, yang saya salamin, yang hidup. Padahal orang yang mati itu kalau di rumah nggak pernah Anda hormati. Begitu sampai rumah duka, semua hormat. Loh ini sinting nggak saudara? Makanya papa mamamu yang masih hidup, mumpung masih ada di rumah, hormati. Amin. Jangan kalau di rumah duka penghormatannya gila-gilaan. Saudara pernah kasih bunga sama mama Anda? Begitu mati di rumah sakit, waduh, dipesankan bunga paling mahal. Semuanya paling mahal. Mumpung masih hidup, anterin bunga untuk mama tercinta. Setuju? Mama pasti kaget, ngapain kok ada bunga? Ya daripada saya nanti bunga saya tebarin di makam mama kan gak enak. Ngomong aja jelas. Mendingan mama hidup, nih bunga. Ya. Manusia itu memang aneh, saudara. Jadi yang pertama, kenapa menjual agama gampang? Karena dia kebutuhan. Yang kedua, menjual agama itu gampang karena ada ancamannya. Surga apa neraka? Oh, takut kan? Yang ketiga, agama itu paling gampang dijual karena ada janji dan harapan. Padahal yang ngejual itu sendiri belum tentu ngalami, oke? Tapi saya percaya, misalnya mau terima Yesus,
surga. Padahal gue belum mati loh. Tapi ada penyataan roh di dalam diri saya. Kalau Anda terima Yesus, keselamatan ada di dalam hidup. Ya. So nanti di akhirat ya, kalau kita ketemu benar atau enggak ya walau. Tapi saya yakin benar. Tuhan berfirman tidak pernah enggak benar. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sudah selesai. Loh Pak Pengki kok bisa percaya? Ya karena ada penyataan Allah di dalam diri saya. Saya sulit mau ceritakan Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, sekarang ini dunia kan sudah dalam ketidakpastian, Saudara. Ya, mau cari di mana, duit di mana, gua kagak tahu. Nipu aja susah sekarang, Saudara. Lu nipu terus. Jangan lagi bisnis halal. Bisnis haram itu juga susah, Bu. Dunia penuh ketidakpastian. Tapi Tuhan dan firman-Nya memberikan kepastian. Kita cari yang pastikan hidup ini. Nah di situ salah satu mudah menjual Tuhan. Ini sementara saya pakai istilah menjual aja ya. Nanti ujungnya saya jelasin. Kedua, orang itu paling takut mati. Bener gak? Walaupun saya percaya Yesus, mati ya takut, Mas. Nanti roh saya ini keluar lewat ubun-ubun, lewat kuku, atau lewat pusar. Saya nggak tahu, Bu. Saya percaya, saya selamat di dalam Tuhan. Aku yakin. Cuma kan saya belum mengalami. Anak saya kedua mengalami mati suri. Dia nggak punya penyakit apa-apa. Mendadak 3-4 tahun yang lalu ya. Gula darahnya 1000. Mati nggak? Mati dia. Waduh saya sudah puyeng Bu. Saya ke rumah sakit. Tahu-tahu dia hidup lagi. Terus saya tanya, namanya Desi. Des, waktu kamu mati suri yang kamu alami apa? Pak, sebetulnya saya ngelihat Papa masuk kamar ini. Saya panggil Papa. Tapi Papa kok nggak nengok-nengok. Ternyata dia sudah berdiri di pojok. Saya teriak-teriak panggil Papa. Tapi Papa kok nggak nengok. Ya saya nggak tahu kok. Terus itu dingin, saya nggak pernah ngerasakan dingin seperti itu. Loh kamu sadar kalau mati? Sadar? Itu jasad saya kok. Saya ketakutan Pak. Tahu-tahu datang seorang wanita. Nggak tahu munculnya dari mana Ibu. Dia pakai baju merah ya. Cantik sekali, pakai jin biru. Dia bawa lilin mendekati aku Pak. Terus tangannya pegang lilin, minta dipegang aku. Ayo kita berdoa. Dan waktu berdoa itulah aku merasakan hangat kembali. Ternyata rohnya masuk. Percaya atau tidak? Oh ini anak saya sendiri kok. Dia nggak mungkin bohong Bu. Dan dia hidup sampai hari ini. Jangan main-main. Alam supranatural itu jelas. Kematian itu ada. Surga neraka itu ada. Duh Pak Pengki buktinya apa? Lah Yesus ngajak berdoa kok. Bapakku di surga. Masa Yesus bohong? Ya jelas surga itu ada. Dan kita mati ini umur nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Kalau saya jelas masih panjang. Lah kalau saudara. Makanya hidup ini lebih banyak berbuat baik. Bikin setoran. Kalau Anda nggak bisa berbuat baik, tolong jangan bikin berbuat jahat. Jadi matinya 0-0 gitu loh.
konsultan ekonominya. Ya kan, saya itu mikirnya simpel-simpel aja. Saudara, agama itu gampang dijual. Ya. Karena apa? Agama Kristen, dia punya kuasa Tuhan, dia punya kasih, dia punya pengampunan, dia punya pemulihan. Dan Yesus berkata, hidupmu akan lebih baik. Tapi saya ingin katakan ya, Kristen bukan agama. Sebagai pembuktian, tolong bukain satu ayat. Kisah Rasul 11 ayat 26. Nanti kita baca bareng ya. Kristen bukan agama. Kita baca bareng. 2, 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Perhatikan. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bukan agama kan? Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya dan menjadi murid Yesus. Kekristenan adalah sejauh mana hubungan saya dengan Yesus. Hubungan saya dengan Bapa di surga. Saudara kalau ke Amerika, ada teman saudara yang baru setahun di sana ngomong, gak usah takut ke New York, ntar gua jemput. Lebih percaya mana kalau Presiden Amerika ngomong sama Anda. Nanti sampai Amerika, saya kasih tahu ya, saya jemput. Ya saya lebih percaya Presiden dong. Yesus yang punya surga, turun dan sekarang dia ada di surga. Dia menjanjikan rumah bagi kita. Amin. Hari ini khotbah saya kok rohani banget gitu ya. Saya kaget sendiri loh. Hari ini kok rohani banget khotbah saya. Jadi belajarlah. Jadi kita percaya Yesus. Karena dia sebuah pribadi yang menyelamatkan kita. Dia bukan ajaran. Dia bukan apa? Pribadi. Barang siapa percaya kepadaku, keselamatan ada. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jaminan, sudah. Jadi saya bisa percaya Yesus. Karena itu panggilan. Dia datang pribadi kepada saya. Dulu saya bertanya, loh kok bisa ya dia Tuhan? Itu mumet kepala saya mikir. Tapi waktu dia muncul, menyatakan dirinya kepada saya. Apapun orang mau ngomong, dia Tuhan. Amin. Jadi sebelum saya tutup, jangan cuma belajar tentang Tuhan. Tapi miliki pengalaman bersama Tuhan. Sudah punya banyak pengalaman sama Tuhan? Saat nggak punya duit, itu pengalaman terindah bersama Tuhan, saudara. Setuju? Jangan Tuhan itu, kelimpahan duit. Ya, penderitaan itu juga bentuk Tuhan. Ya, ayo kita menjalani dengan luar biasa. Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan memasuki multimedia. Bagaimana sih cara kita menginjil, cara kita menjual agama. Silakan Rick. Religion is powerful bread. Saudara nanti kalau dekat makam lagunya apa? Tak puterin. Kita nanti akan sampai. Oke, klik 1. Setiap bentuk agama punya spokesperson, punya pembicara, saudara. Ya. Yang kedua, setiap agama punya
buku panduan. Yang ketiga, agama itu punya pengikut yang setia. Ini yang disebut pelanggan, saudara. Ya, panduan ini adalah produk knowledge-nya. Gitu loh. Ya, saudara itu pembicaranya yang menawarkan. Yang keempat, pengikut setia ini akan kumpul menjadi komunitas. Harley Davidson punya komunitas. VW Kodok punya komunitas. Mobil mewah punya komunitas. Rem punya komunitas. Dan yang terakhir apa? Setiap Anda ke gereja, setiap pembicara memberikan janji dan harapan Tuhan kepada Anda. Setuju? Ini loh, agama itu terjual laris manis karena ini. Contohlah kalau Anda di bidang marketing. Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, kalau kita bicara Kristen, brandingnya apa? Salib. Betul? Kita punya branding, saudara. Giwang salib, kalung salib, baju motifnya salib, sepatunya model salib. Tapi orangnya sering nyalipkan orang. Kebanyakan salib, Bu. Kadang-kadang kalau saya mau khotbah, song leadernya ngomong gini, pakai hambamu, Pastor Pengki Andu, sembunyikan dia di belakang salibmu. Saya kaget, Bu. Turun saya tanya, tolong ayatnya sembunyi di belakang salib mana? Pikul ntar gua sembunyi di belakang salib, salibnya roboh, gua mati, bro. Sembayang tuh gak usah puisi-puisian, sesuai firman, amin. Jadi branding kita adalah perilaku. Kenapa di Antioquia mereka disebut Kristen pertama kalinya? Karena makan sembayang, kencing sembayang, apa nyanyi. Orang Antioquia mikir ini perlu dikasih julukan ini. Kayak saya arek Surabaya, bonek misalnya gitu loh. Jadi saudara harus punya branding. Dengan branding ini saudara kemana-mana. Setelah itu advertising. Kalau dia sudah tahu kita Kristen pasti nanya, gerejanya di mana Pak? Di GBI Rem loh. Advertising enggak saudara? Cobalah semuanya dirubah menjadi kekinian. Sehingga semua orang bisa terima. Dan yang terakhir kita baru selling. Mau ikut ke gereja saya? Nah, selling kan? Tambah satu pelanggan lagi hari ini. Ini caranya memasarkan secara modern. Lu gak percaya Yesus? Mati. Ya nggak bisa. Apalagi saudara tukang potong rambut. Enak ngasah bisa cukur. Mau percaya nggak? Kira-kira gimana saudara? Ya. Oke, kita naik lagi. Saudara, yang dibutuhkan adalah karakter. Ya. Karakter itu terdiri dari apa? Personality, miliki kepribadian yang baik. Kemudian punya moral yang baik. Punya hubungan sosial. Saudara ya, nanti kalau mampir ke rumah saya, udah banyak teman-teman ke rumah saya. Rumahnya siapa? Pak Pengki. Itu tiap rumah tahu Pengki, Bu. Padahal saya jarang di rumah. Gini ya. Setiap saya pulang dari Jakarta, saya akan tukar duit 10 ribuan. Antara 500 ribu sampai 1 juta.
Tiap hari kerjaan saya apa? Naik sepeda, Bu. Kasih satpam, kasih tukang sampah, kasih semuanya. Walaupun nggak diblok saya. Satpam ngomong, itu loh, Bapak ini itu kaya banget. Padahal enggak juga, Bu. Enggak. Tapi saya punya hati memberi. Amin. Saya nyecerin orang 1 juta. Dompet saya tetap tebel kok. Pengen gak pernah miskin. Amin. Miskin itu pikiran dan mental Anda. Bukan soal duitnya. Saya bukan orang kaya, Bu. Ya. Saudara kalau habis kencing di mall, pernah kasih tips? Ayo ngaku. Lu orang gini kayak masih hidup tuh. Bingung gue, Bu. Lu kan dia sudah digaji. Bapak Ibu tega nggak ngelihat office boy habis kita kencing dilapin, tega nggak hati saya? Saya di mall kencing 5 kali, 50.000 gua keluar. Saya tahu gaji mereka kecil, 10.000 itu sama dengan 1 cup es krim buat mereka. Amin. Saya anjurkan, jadilah orang Kristen yang murah hati. Saudara kencingnya dari 1 ke 1 ke 1 gak bayar lagi. Janganlah. Di kantong Anda itu ada duit yang mungkin Tuhan titipkan untuk orang lain. Setuju? Ingat saudara. Rezeki jangan ditelan sendiri, keselak mati. Bagi-bagi aja kok. Emang mati kita bawa duit, Bu? Enggak. Karakter itu orang yang mampu menjaga emotionality. Nah, orang-orang percaya itu orang yang cerdas, bukan bego. Amin. Dan yang terakhir, orang Kristen itu harus sehat. Ya. Saya punya teman ya di Kelapa Gading. Dia rektornya STTREM. Namanya Pak Yohanes. Dia laki, saudara. Tapi punya pabrik bra. Emang dia pernah pakai bra? Dia laki loh. Tapi produksi bra. Enggak apa-apa, saudara. Oke, ini karakter yang harus dibungkus dan dikuasai oleh Tuhan. Kita naik lagi. Orang Kristen itu harus punya nilai. Oh ya, minggu depan saya kalau enggak hari Rebu Kemis, saya diminta memimpin seminar High Value Woman. Yang akan diikuti sekitar 150 sampai 200 orang. Nilai tinggi bagi seorang wanita. Dan minggu depan saya bagikan di sini. Amin. Ya. Bukan banyaknya uang seorang wanita, enggak. Nilai seorang wanita. Ini perlu. Saya janji, minggu depan saya akan bawakan itu. Value ini apa? V-nya adalah vital. Nilai itu penting. Percaya diri, harga diri, semuanya. Ya. Adorable. Wanita itu harus menawan, Bapak Ibu. Harus menawan. Tampil dengan baik. Enggak perlu baju mahal. Miliki daya tarik, saudara. Ada loh perempuan enggak cantik. Tapi kita kayaknya kesedot, Bu. Wih, gila. Kepribadiannya keren. Intelektualnya keren. Ya. Yang ketiga, lelaki. Di mana Anda hadir, Anda menyebar rezeki. Kumpulan itu akan mendapat rezeki yang baik. Amin. Jangan sampai Anda namanya Sylvie, di situ ada ibu-ibu ngerombol, terus Sylvie datang, mereka pada ngomong, penyakit datang.
Kalau nggak ada selfie nggak enak ya. Nah, Anda mau yang mana? Nggak ada selfie nggak enak apa? Penyakit datang, buyar. Ya kan? Nah, wanita itu diciptakan unik. Terus kemudian yang terakhir apa? Eksis. Orang harus tahu keberadaan Anda sebagai orang Kristen. Amin. Dari tutur kata, perilaku. Ya. Oke, naik lagi. Ini value. Saudara, inner beauty itu apa sih? Pertama, Anda harus sehat. Anda hidup cukup. Pretty. Pretty ini menawan, Bu. Ya. Saya sering ngelihat ibu-ibu tua gitu ya. Tapi dilihat enak. Gila, keren ibu ini. Ya, tapi saya nggak berani nyapa, saya nggak kenal. Cuma saya ngomong, oh keren. Ya. Inilah yang disebut inner beauty. Ya. Brain, beauty. Kita naik lagi. Kelihatan dari sana? Ini yang harus dimiliki oleh Anda. Ada orang, attitude-nya bagus, pikirannya bagus. Good attitude and good skill. Tapi ada orang, attitude-nya ramah, Bu. Ramah banget. Tapi kalau diajak ngomong bego, gua ngomong kabel, dia ngomong sapi. Kesel nggak, saudara? Ya. Makanya wanita tuh kalau ngomong itu yang lembut. Jangan di restoran, kaki dinaikkan meningkrang. Ke restoran ngkongnya dewe. Kita nggak sopan. Ya. Ngomong kenceng, ngowakak, sampai plafon jebol. Itu juga nggak, masa saya mesti ngajar kayak John Robert Power sih, kan keterlaluan jemaat ini, saudara. Kalau Anda bisa membawa diri, engkau akan berharga di masyarakat. Amin. Ya. Ayo kita belajar, saudara. Yang ketiga apa? Ada orang attitude-nya jelek, tapi sekolahnya pinter, Bapak Ibu. S3. Tapi kalau bergaul nggak punya aturan, saudara suka. Tapi yang paling banyak apa? Sudah perilakunya jelek, goblok lagi, Bu. Suka payu itu, wes. Ya, bawalah diri sehingga orang itu tertarik kepada Anda. Maka orang akan percaya akan kekristenan kita. Amin. Ya, oke, naik lagi. Perhatikan. Religion itu adalah kelompok spiritual. Pertama, dia punya audiens, pendengar. Kemudian pendengar ini berkumpul milik customer. Dan customer ini membentuk community. Banyak kesaksian, misalnya gini ya. Ada orang baru pertama kali, tahu-tahu nyalamin saya. Saya seneng khotbah Bapak. Sederhana kan? Padahal saya kalau khotbah ya celelean, Bu, jenenge wong Surabaya kok. Saya kalau khotbah halus, ada yang tegur saya. Hari ini Pak Pengki kok nggak jadi dirinya sendiri. Sopan banget itu. Ya saya jadi diri saya aja lah. Ya. Jadi beritakan Injil, orang akan mendengar. Jadikan dia pelanggan yang ketagihan omongan Anda. Kemudian bawalah ke gereja. Ya. Kita naik lagi satu. Klik. Jadi sekarang dikemas, saudara. Ada gereja yang berdiri karena musik. Jadi sekarang kita kemas. Gereja harus punya retro branding. Artinya apa? Kita mau punya konsep apa? Sasaran kita ini anak muda atau orang tua? Saya kalau misalnya gereja ini isinya orang tua, khotbah saya beda, Bu.
mengantar mereka ke akhirat. Kan gitu, Bu. Loh ya dong, bunyinya kan gitu. Masa saya khotbah marketing perusahaan, kakak ngerti. Saya itu tahu materi saya harus apa. Ya, kalau khotbah di depan anak muda, harus khotbah intelektual yang pinter. Ya, marketing 10 sampai marketing 50 sampai marketing 60. Gue harus jelasin. Gitu caranya. Nah di sini ya campur, Bu. Ya kadang-kadang akhirat. Kadang-kadang marketing tak campur aja wis. Pusing saya, Bu. Jadi retro branding adalah cara mengemas, ya. Semua firman itu sama, Bu. Bagus, hebat. Cuma ada pembicara yang menarik, ada pembicara nggak mau, nggak menarik, gitu aja. Yang kedua apa? Retro branding adalah aktivitas nostalgia dihadirkan dalam kekinian. Sehingga menjadi trending. Saudara, sepatu zaman sekarang ini. Itu sepatu saya SD SMP. Namanya sepatu kanvas. Benar kan? Tapi karena di branding hebat, modelnya hebat. Jadi mahal sekarang. Dulu sepatu kanvas, Bu. Sepatu bata itu loh. Sudah ada. Cuma sekarang jadi Nike, jadi macam. Nike itu hebat ya. Tapi dia nggak punya pabrik satupun. Kayak Gojek. Hebat kan? Tanya Nadiem Makarim. Punya sepeda motor satu? Nggak ada. Grab punya mobil satu? Nggak ada. Ini loh otak-otak yang saya belajar. Lihai banget mereka. Menjual merek. Ya. Dan kita adalah penjual. Dalam tanda petik. Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Itu. Oke. Kita naik lagi hampir selesai. Klik. Pakai strategi ini, saudara. 5C ini di dalam menjual agama kita. Ya. Jadi deketin seseorang, koneksi, kolaborasi, ya. Berikan pertolongan, kemudahan, ya. Semuanya. Hubungan itu harus ada jarak, saudara. Kalau hubungan nggak ada jarak, namanya nyatu. Makanya bertemu itu jangan tiap hari kumpul. Enggak, jangan. Kadang-kadang 2 minggu nggak ketemu mulai kangen kan? Nah, momen-momen itu harus Anda pakai. Ya. Oke, mungkin berakhir, klik. Ya, kita selesai. Saya cuma mengucapkan sama Tuhan setiap hari, sama orang tua, sama teman-teman, thank you for loving me. Karena cinta Anda, hidup saya berbahagia. Amin. Ayo saudara, tumbuhkan rasa cinta di gereja ini. Tumbuhkan saling senyum. Setuju? Senyum ayo welek loh, apalagi kalau enggak senyum. Senyum, ayo senyum. Amin. Tuhan memberkati.